Timnas Kroasia harus bersyukur memiliki kiper hebat seperti Dominik Livakovic di Piala Dunia 2022 setelah menjadi pahlawan kemenangan Fatreni di babak 16 besar melawan Jepang. Livakovic kembali tampil cemerlang saat menjaga gawang Kroasia melawan Timnas Brazil. Bermain di Stadion Education City pada Jumat 9 Desember malam waktu Indonesia Barat, Brazil lebih diunggulkan untuk melaju ke semifinal dengan skuad bintangnya. Alhasil, pertandingan perempat final itu pun sedikit berat sebelah di babak pertama. Betapa tidak, Brazil lebih banyak mendominasi penguasaan bola dengan persentase 53% berbanding 47% untuk Kroasia menguasai jalannya pertandingan. Namun Brazil hanya mampu mengancam gawang Kroasia sebanyak 2 kali di babak pertama. Peluang dari Vinicius Junior di menit ketiga dan Neymar di menit ke-25. Keduanya mampu dihalau oleh kiper Kroasia Dominik Livakovic. Di babak kedua, Brazil memiliki peluang emas untuk membuka keunggulan. Peluang itu datang di menit ke-55. Namun, tendangan mendatar dari Neymar kali ini masih mengenai kaki Dominik Livakovic. Di menit ke-66, kiper Kroasia itu mementahkan tendangan Lucas Paqueta dari jarak dekat. Selang 10 menit kemudian, Brazil kembali mendapatkan peluang emas. Namun lagi-lagi, Livakovic mampu menjadi penyelamat ketika kiper 27 tahun itu mampu memblokir tendangan Neymar dengan kakinya. Tercatat, Dominik Livakovic mampu melakukan 6 penyelamatan penting sepanjang pertandingan melawan Brazil. Hingga 90 menit waktu normal, Brazil pun tidak mampu menjebol gawang Kroasia. Duel perempat final pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan. Di babak pertama perpanjangan waktu, Brazil langsung mengurung pertahanan Kroasia untuk menciptakan gol pembeda. Namun, rapatnya pertahanan Fatreni membuat upaya yang dilakukan Neymar dan kawan-kawan selalu gagal. Setelah beberapa kali melakukan tusukan, Brazil akhirnya mampu mencetak gol di akhir babak pertama perpanjangan. Neymar Junior akhirnya memecahkan kebuntuan Brazil setelah memainkan gaya tiki-takanya dengan Lucas Paqueta. Pemain PSG itu harus melewati hadangan Livakovic agar bisa mencetak gol ke gawang Kroasia. Unggul 1-0, Brazil mulai memainkan tempo di babak perpanjangan. Namun, saat para supporter sudah bersiap untuk berpesta, petaka justru menghampiri tim Samba. Kroasia secara mengejutkan mampu mencetak gol penyeimbang melalui gol yang dicetak oleh Bruno Petkovic. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tidak berubah. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam momen ini, Kroasia berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah menyamakan kedudukan. Apalagi, di pertandingan sebelumnya, tim besutan Zlatko Dalic itu juga menang lewat adu penalti melawan Jepang. Dan benar saja, dalam drama adu penalti, semua eksekutor Kroasia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Rodrigo yang menjadi eksekutor pertama Brazil, tembakannya mampu dihentikan oleh kiper Livakovic. Langkah Brazil untuk melaju ke semifinal akhirnya benar-benar kandas. Setelah penendang keempat mereka, Marquinhos gagal menyerangkan bola ke gawang. Skor 4-2 menjadi hasil akhir pertandingan penuh drama kedua tim. Setelah tersingkirnya Brazil dari Piala Dunia 2022, hal yang tak kalah mengejutkan di pertandingan itu adalah penampilan hebat kiper Dominik Livakovic. Penampilannya di bawah mister gawang Fatreni benar-benar membuat pemain tim Samba frustasi. Kiper yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub NK Zagreb itu bahkan mampu mengalahkan kiper sekelas Alisson Becker. Lahir di Zadar, Kroasia 9 Januari 1995, Livakovic mengawali karir sebagai kiper di klub Kroasia NK Zadar usia 17 pada 2010 lalu. Memiliki performa sebagai penjaga gawang yang baik, Livakovic mulai dilirik NK Zagreb usia 19 pada Juli 2012. Kemampuannya semakin berkembang hingga masuk ke tim inti NK Zagreb di tahun yang sama. 3 tahun berselang, Dinamo Zagreb melihat potensi besar Livakovic. Ia dibeli dan resmi pindah pada 31 Agustus 2015. Meski berstatus sebagai pemain Dinamo Zagreb, Livakovic masih sering bermain di NK Zagreb dengan status pinjaman. Livakovic mengemas catatan yang cukup baik selama berkompetisi di Piala Dunia 2022. Ia tercatat sudah 5 kali bermain. Dari semua pertandingan itu, ia telah mengemas 2 kali clean sheet dan 3 kali kebobolan.